Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Amanda Putri, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan tentang analisis jurnal asupan gizi wanita hamil di Indonesia. Tahukah kamu, di beberapa negara berkembang, wanita dapat memiliki risiko 140 kali lebih tinggi untuk meninggal. Dibandingkan negara maju, angka kematian ibu dan angka kematian perinatal di negara berkembang lebih tinggi. Di beberapa negara berkembang, seorang wanita dapat memiliki risiko 140 kali lebih tinggi untuk meninggal akibat penyebab terkait kehamilan, dibandingkan dengan seorang wanita di negara maju. Status gizi ibu penting bagi kesehatan dan kualitas hidup ibu dan anaknya. Status gizi ibu sebelum kehamilan dan penambahan berat badan saat hamil mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesehatan bayi baru lahir. Maka dari itu, dibuat berbagai rekomendasi tentang penambahan berat badan saat hamil. Namun, sebagian besar perempuan mengalami kekurangan zat gizi pada trimester pertama kehamilan. Dan 79% wanita tidak bertambah berat badannya selama kehamilan. Menurut penelitian, faktor sosial ekonomi dan pendidikan terkait dengan penambahan berat badan. Nah, ini dapat terjadi karena adanya masalah kesehatan ibu hamil di negara berkembang. Ada ibu hamil di negara berkembang mengalami beberapa masalah kesehatan antara lain seperti malnutrisi energi kronis, defisiensi yodium, dan anemia. Nah, anemia ini mendapat perhatian khusus karena anemia pada ibu hamil terkait dengan beberapa hasil kehamilan negatif seperti bayi small for gestational age atau SDA dan prematuritas. Dalam jangka panjang, anemia dapat menimbulkan beberapa resiko. Di negara berkembang, anemia kronis saat hamil dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada penyakit malaria dan tuberkulosis. Risiko penularan HIV ibu dan anak juga meningkat pada ibu hamil yang anemia. Anak yang lahir dari ibu menderita anemia saat hamil ditemukan memiliki gangguan kognitif dan pertumbuhan serta perkembangan yang buruk. Wanita hamil di Indonesia rentan untuk kekurangan vitamin dan mineral karena konsumsi makanan yang tidak memadai. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena salah satu faktor yang sangat penting untuk memastikan status gizi dan kesehatan wanita hamil yang optimal adalah dengan asupan makanan yang cukup selama kehamilan. Sedangkan di Indonesia sendiri, asupan tinggi karbohidrat itu merupakan ciri khas kita karena nasi merupakan makanan pokok. Dan biasanya kebiasaan ini tidak diimbangi dengan konsumsi protein dan lemak yang cukup. Itulah yang menyebabkan wanita hamil di Indonesia rentan untuk kekurangan vitamin dan mineral karena konsumsi makanan yang tidak memadai. Apa itu R? R adalah estimasi rata-rata nilai persyaratan. Tujuannya itu untuk membandingkan hasil dari penelitian diet dalam beberapa studi. R ini lebih tepat untuk mengevaluasi kecukupan dalam suatu populasi. Nilai R memang saat ini tidak tersedia di Indonesia, tapi bisa menjadi perkiraan dari diet rekomendasi dalam beberapa cara. Nah, pada jurnal ini menggunakan nilai R dari Institut Kedokteran Amerika Serikat untuk karbohidrat. Karena R pada lemak, protein, dan energi tidak tersedia di sumber tersebut, maka R berasal dari 77% AKG. Akibat dari asupan rendah protein pada ibu hamil itu dapat menyebabkan beberapa masalah seperti berkurangnya massa tulang, BBLR, dan konsekuensi metabolik, yaitu gangguan homeostatis glukosa melalui penurunan sekresi insulin yang menyebabkan rentan terhadap diabetes gestasional. Sebenarnya tidak ada perbedaan rekomendasi asupan lemak makanan pada ibu hamil dan masyarakat umum. Namun hanya perlu diperhatikan pada asam lemak esensial karena asam lemak esensial ini memiliki peran penting dalam kehamilan seperti untuk pertumbuhan dan untuk fungsi jaringan syaraf. Karbohidrat dan mikronutrien.
Pengkonsumsian karbohidrat indeks glikemik tinggi menyebabkan berat lahir lebih serta kenaikan berat badan ibu yang berlebihan. Mikronutrien yang perlu diperhatikan yaitu kalsium dan zat besi. Anemia dalam kehamilan menimbulkan risiko hasil kehamilan yang buruk, termasuk keguguran dan kematian neonatal. Mikronutrien lainnya yang perlu diperhatikan yaitu vitamin A, penting untuk penglihatan, vitamin C, untuk meningkatkan penyerapan zat besi dan non-HEM pada darah ibu, dan juga seng yang untuk pertumbuhan serta perkembangan janin dan plasenta. Kesimpulan dari jurnal ini adalah tujuan penelitiannya untuk membandingkan hasil dari penilaian asupan ibu hamil dari beberapa studi dengan melihat ER. 2 dari 4 studi menunjukkan rata-rata asupan lebih tinggi dari nilai ER, dan selebihnya menunjukkan rata-rata asupan yang lebih rendah dari nilai ER. Penelitian ini fokus kepada asupan untuk ibu hamil dan didapatkan hasil rata-rata asupan protein berada di bawah ER, rata-rata asupan lemak berada di atas ER, rata-rata asupan karbohidrat tidak ditemukan berada di bawah ER, dan asupan rata-rata mikronutrien lebih rendah dari nilai ER. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.